Baik, kali ini kita akan membahas beberapa soal olimpiade yang kita ambil dari beberapa topik materi. Materi yang saya ambil di sini yaitu mengenai persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat. Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama ini, koordinat titik balik fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 6 adalah A, B, dan C. Jadi, nah sebelumnya kita tahu bahwa titik balik itu sama dengan titik ekstrim atau titik puncak. Jadi, untuk menentukan titik puncak parabola itu kita bisa menggunakan turunan ya. Y aksen sama dengan 0, itu syaratnya. Jadi kalau kita turunkan 2x tambah 6x sama dengan 0. Jadi 2x, ini kita keluarkan 2x ditambah 3. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa soal olimpiade yang saya ambil dari topik materi persamaan kuadrat, fungsi, dan pertidaksamaan kuadrat. Beberapa bentuk soal yang sering muncul di olimpiade diantaranya yang pertama, koordinat titik balik atau koordinat titik puncak fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 6 adalah, nah titik balik maksudnya ini adalah titik puncak. Seperti di sini, ini adalah titik puncak, ini juga titik puncak. Nah, puncak ini diperoleh apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh y aksen sama dengan 0 dalam artian 2x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan minus 6, x sama dengan minus 3. Untuk x sama dengan minus 3, maka y sama dengan minus 3 pangkat 2 ditambah 6 kali minus 3 ditambah 6. Y sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 6. Ini y sama dengan min 9 ditambah 6 atau y sama dengan minus 3. Maka titik balik daripada kurva ini adalah di titik x minus 3, minus 3. Itu soal yang pertama, maka opsi yang benar adalah C. Kita sambung ke soal yang kedua. Koordinat titik potong kurva y sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut. Kurva akan memotong sumbu x apabila y sama dengan 0 dan memotong sumbu y apabila x sama dengan 0. Ini merupakan syarat untuk sebuah kurva memotong sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini katanya memotong sumbu x, maka inilah yang kita peroleh. Yang pertama, kalau y sama dengan 0, maka 2x kuadrat kurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan 2x, x sama dengan 0, kita berangkat dari perkalian 6, maka yang mungkin 1, 6 atau 2, 3. Kita coba 2, 3. Ini 2 dan 6. Tidak mungkin. Kita buat 3. Ini 3 atau 2. 3 dengan 4. Supaya jumlahnya minus 7. Jadi ini harus minus. Jadi ini minus 3x. Ini minus 4x, jumlahnya minus 7x. Oke, maka titik potong dengan sumbu y-nya, x-nya adalah di titik nih x sama dengan 2/3, kita peroleh
2/3,0. Lalu yang kedua X2 sama dengan 2, kita peroleh titik 2,0. Yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu Y apabila X 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 kurang 7 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Kita peroleh titik 0,6. Maka yang benar adalah, kita lihat opsinya di sini, 2/3 ada yang salah. Tuhan. Kita sambung ke model soal yang kedua. Koordinat titik potong kurva Y sama dengan 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 6 dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, syarat supaya kurva itu memotong sumbu X dengan syarat apabila Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka 2x kuadrat kurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tulis model faktor, 2x kali x sama dengan 0. Kita berangkat dari faktor 6. Faktor 6 yang mungkin adalah 1, 6 atau 2, 3. Kita coba 2 dengan 3. Ini 2, 6. Tidak mungkin. Nah, kita coba dengan 3, 2. Ini 3x lalu 4. Maka ini harus minus. Jadi ini tadi minus 3x, ini minus 2x, jumlahnya minus 7x. Oke, dipenuhi. Maka sebut x1 sama dengan 3/2 dan sebut x2 sama dengan 2. Dari sini kita peroleh titik potong dengan sumbu x di 3/2,0 dan yang kedua di 2,0. Lalu yang syarat yang kedua, dia akan memotong sumbu Y apabila X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 kurang 7 kali 0 ditambah 6. Maka Y sama dengan 6. Kita peroleh titik potong dengan sumbu Y di titik 0,6. Jadi inilah titik-titiknya dan yang kedua ini. Jadi 3/2,0, 3/2,0, lalu 2,0. Opsi yang benar adalah opsi E. Kita lanjut ke model soal yang ketiga. Persamaan grafik fungsi yang melalui titik puncak. Jadi ini kita sebut dengan, ini kita namai dengan XP, puncak XP dengan puncak YP, dan melalui titik X dan titik Y. Maka kurva itu adalah Y sama dengan A kali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Y, titik Y-nya tadi 3. 3 sama dengan A dikali X, 0 dikurang XP, menjadi tambah 1 di kuadrat ditambah YP, tambah 4. Ini Y 3 sama dengan A, 0 tambah 1, 1 berarti A ditambah 4. Maka A sama dengan 3 dikurang 4 atau A-nya sama dengan minus 1. Maka fungsi itu adalah Y sama dengan, ini kita kembalikan kemari. Maka A-nya min 1 dikali X dikurang XP menjadi tambah 1 di kuadrat ditambah 4. Maka Y sama dengan minus X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 4, atau Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X dikurang 5. Inilah persamaan fungsi tersebut. Maka opsi yang benar adalah D.
Kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Dalam hal ini pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 lebih besar 0. Langkah pertama kita adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kita peroleh 2x kuadrat kurang 5x dikurang 3 menjadi sama dengan 0. Setelah itu kita faktor 2x kali x sama dengan 0. Melihat konstantanya adalah 3, maka faktor yang mungkin adalah 1 kali 3 atau 3 kali 1. 1, 3. Supaya jumlahnya minus 5, maka ini harus minus 6 ditambah 1. Jadi min 1 dikurang 6 minus 6 tambah 1 minus 5. Jadi dalam hal ini sebut X1 sama dengan min setengah atau sebut X2 sama dengan 3. Nilai X1 dan X2 akan kita tulis ke sebuah garis bilangan. Ya, ini negatif berarti di sebelah kiri min setengah dan yang kedua 3. Kita akan menguji daerah di sini. Kalau seandainya saya ambil uji X sama dengan 0, maka kita substitusi ke pertidaksamaan 2 kali 0, 2 kali 0 kuadrat tambah 5 kali 0 dikurang 3 lebih besar 0. 0, 0 atau minus 3 lebih besar 0. Nah, sekarang ini disebut dengan kalimat matematika. Kita akan menilai kalimat ini apakah bernilai benar atau bernilai salah. Nah, tentu sekali kalimat ini adalah sesuatu kalimat yang salah. Oleh sebab itu, karena kalimat yang kita temukan adalah sebuah kalimat yang salah, maka daerah uji kita tidak memenuhi. Ini tadi daerah uji. Kenapa ini daerah uji? Karena daerah 0 ada di sekitar garis ini. Otomatis yang di sebelah kanan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari min setengah atau X lebih besar 3. Itulah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Maka yang benar adalah sede minus onom. Kita sambung ke soal ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal pertidaksamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 5x kurang 5 lebih besar 0. Langkah pertama kita adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Diperoleh 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktor 2x kali x sama dengan 0. Melihat konstantanya adalah 3, maka hasil yang mungkin adalah 23 atau 32. Cut. Kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 5 lebih besar 0. 2x kuadrat. Jadi langkah pertama kita adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Diperoleh 2x kuadrat tambah 5x dikurang 5 sama dengan 0. Kita tambah kurang 3 sama dengan 0. Kita faktor 2x kali x sama dengan 0. Melihat perkalian dari 3, ini konstantanya 3 atau perkaliannya 3, maka faktor yang mungkin adalah 1 kali 3. 1 dengan 3. Supaya jumlahnya positif 5. Jadi ini harus 6 dikurang positif 6 dikurang 1. Oke, dia pas.
maka X1 sama dengan setengah atau X2 sama dengan minus 3. Nah, kedua nilai X ini akan kita tuliskan dalam sebuah garis bilangan. Berarti inilah minus 3 dan inilah setengah. Oleh garis bilangan ini kita akan menguji. Ini sebut daerah pertama dan dua daerah di sini adalah daerah yang kedua. Saya akan menguji daerah pertama dan akan saya ambil X0 karena 0 itu terletak di sini. Nah, kita substitusi kepertidaksamaan 0. Jadi 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 5 kali 0 kurang 3 lebih besar 0. 0 minus 3 lebih besar 0. Kita menemukan sebuah kalimat matematika yang bernilai salah. Oleh sebab itu, karena daerah uji kita menemukan sebuah kalimat yang salah, maka daerah uji ini bukan penyelesaian. Kita buat tanda negatif dan otomatis yang kanan dan kirinya merupakan daerah penyelesaiannya. Sehingga kita tulis dalam sebuah interval, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil minus 3 atau X lebih besar setengah. Sehingga opsi yang benar adalah opsi A. Oh ya, sedikit tambahan. Kalau di soal tertera misalnya ini hanya tertera lebih besar, tidak ada sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya pun hanya ada lebih kecil atau lebih besar saja tanpa dibarengi dengan tanda sama dengan. Itu ya. Jadi bukan B. Nah, demikian. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2X1 dan 2X2. Persamaan kuadrat baru sama dengan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru akar-akarnya diketahui. Inilah X1, inilah X2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 2X1 ditambah 2X2 atau sama ini dengan 2 kali X1 ditambah X2 sama ini dengan 2 kali min B per A. Rumus jumlah X1 tambah X2 adalah min B per A. Jadi di sini kita lihat A-nya 1, B-nya minus 3 dan C-nya minus 4. Jadi 2 kali min B min menjadi 3 sama dengan 6. Yang kedua, X1 kali X2 sama dengan 2X1 kali 2X2 sama ini dengan 4 kali X1 X2 atau 4 kali rumusnya C per A sama dengan 4 kali C per A sama dengan minus 4 sama itu dengan min 16. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah kita substitusi ke rumus ini X kuadrat dikurang X1 tambah X2 berarti kurang 6X ditambah menjadi kurang 16 atau X kuadrat kurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Itulah bentuk persamaan kuadrat barunya. X kuadrat kurang 6X yang benar adalah opsi B.
Bentuk soal berikut diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 14 sama dengan 0. Berakar x1 dan x2 serta x1 lebih besar x2. Nilai dari 2x1 ditambah 3x2 adalah. Jadi di sini dua x kuadrat kurang 3x kurang 14 sama dengan 0. 2x kali x sama dengan 0, yang mungkin 14, 2 kali 7. 2 dengan 7. 2, 14 atau 7 dengan 2. 7x dengan 4x. Jadi supaya minus 3 ini harus minus plus. Minus tambah. Jadi minus 3. Jadi sehingga x sama dengan 7 per 2 itu x1 atau x2 sama dengan minus 2. Sehingga yang menjadi x1 katanya di syarat ini x1 itu adalah yang lebih besar, maka benar inilah x1 x2. Jadi 2 kali x1 ditambah 3 kali x2 sama dengan 2 kali, nih kita substitusi, ditambah 3 kali minus 2 sama ini dengan ini 1. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Demikian beberapa pembahasan soal Olimpiade Matematika yang saya ambil dari topik persamaan fungsi dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga pembahasan soal tadi itu bisa bermanfaat. Demikian dan terima kasih.